semuanya, selamat datang di video kali ini. Senang banget nih aku bisa hadir bareng Adrian untuk ngobrol bareng kalian tentang topik yang sebenarnya dekat di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis. Betul banget nih Sherry. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang jadi fondasi penting bagi perusahaan modern, yaitu Customer Relationship Management atau sering disingkat CRM. Kalau kalian pernah merasa dapat rekomendasi produk yang pas banget dengan kebutuhan kalian, atau layanan pelanggan yang terasa personal, itu salah satu hasil dari penerapan CRM. Nah, betul banget tuh. Kita bakal kupas mulai dari konsep CRM, pentingnya interaksi terhadap pelanggan, kemudian bagaimana strategi CRM dijalankan, tantangan yang sering dihadapi, sampai contoh nyata dari perusahaan global nih. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai aja videonya. CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang dirancang untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara terstruktur. Sistem ini membantu perusahaan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Dengan informasi itu, perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih relevan dan personal. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus profitabilitas bisnis. Selain sebagai strategi, CRM juga biasanya diwujudkan dalam bentuk perangkat lunak. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan mengelola data pelanggan dalam satu platform. Hal ini mempermudah koordinasi antar tim pemasaran, penjualan, dan layanan. Jadi, CRM bukan sekadar teknologi, melainkan pendekatan menyeluruh untuk membangun hubungan jangka panjang. 3 elemen utama CRM adalah pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Pemasaran berperan untuk menjangkau calon konsumen dengan strategi yang terarah. Penjualan bertugas mengubah prospek menjadi pelanggan nyata melalui pendekatan yang lebih personal. Layanan pelanggan memastikan mereka tetap puas setelah melakukan pembelian. Ketiga elemen ini saling terhubung dalam satu sistem CRM. Pemasaran menyediakan data untuk tim penjualan, penjualan memberi masukan ke layanan, dan layanan menciptakan pengalaman positif yang memperkuat pemasaran berikutnya. Dengan siklus ini, interaksi dengan pelanggan menjadi lebih konsisten. Perusahaan pun bisa menjaga alur komunikasi tanpa terputus di setiap tahap perjalanan pelanggan. Di era digital, persaingan bisnis tidak hanya tentang harga dan kualitas produk. Strategi CRM menjadi penting karena pelanggan menuntut pengalaman yang cepat, mudah, dan personal. Perusahaan yang mampu mengolah hubungan ini akan unggul dibanding kompetitor. CRM membantu menyusun strategi jangka panjang dengan basis data yang jelas. Tanpa CRM, perusahaan akan kesulitan memahami pelanggan secara mendalam. Informasi yang tersebar bisa menyebabkan komunikasi tidak konsisten. Akibatnya, pelanggan merasa tidak diperhatikan dan bisa beralih ke pesaing. Jadi, strategi CRM adalah syarat penting untuk bertahan dan tumbuh dalam bisnis modern. Interaksi pelanggan adalah fondasi yang membangun hubungan yang kuat dengan perusahaan. Setiap kontak, baik melalui layanan langsung maupun digital, membentuk citra perusahaan di mata konsumen. Pengalaman positif membuat pelanggan merasa dihargai dan semakin loyal. Sebaliknya, pengalaman negatif bisa merusak kepercayaan yang sudah terbangun. Interaksi yang konsisten juga membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan lebih dalam. Komunikasi dua arah memungkinkan perusahaan menerima masukan yang berharga. Dari masukan itu, perusahaan bisa memperbaiki produk maupun layanan. Dengan begitu, interaksi pelanggan tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga menjadi peluang inovasi bagi perusahaan. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah tujuan utama dari CRM. Pelanggan yang merasa diperhatikan akan lebih cenderung melakukan pembelian berulang. Hal ini menciptakan loyalitas yang bernilai besar bagi perusahaan. Loyalitas pelanggan adalah aset yang sulit ditandingi kompetitor. Untuk membangun hubungan ini, perusahaan perlu konsisten dalam memberikan pengalaman positif. Setiap interaksi harus menegaskan bahwa pelanggan adalah prioritas. Dengan hubungan yang kuat, pelanggan tidak hanya membeli, tetapi juga merekomendasikan merek. Inilah kekuatan hubungan jangka panjang dalam membangun keunggulan kompetitif. Kepuasan pelanggan adalah kunci utama dalam mempertahankan loyalitas. Pelanggan yang puas akan kembali membeli dan bahkan menjadi promotor bagi perusahaan. Sebaliknya, pelanggan yang tidak puas bisa meninggalkan perusahaan dan menyebarkan pengalaman buruknya. Dampak ketidakpuasan bisa merusak reputasi dengan cepat. Oleh karena itu, perusahaan harus memantau dan meningkatkan kualitas layanan. Kepuasan pelanggan tidak boleh dianggap sekali jadi, melainkan harus dijaga secara berkelanjutan. Setiap keluhan yang ditangani dengan baik dapat mengubah persepsi negatif menjadi positif. Hal ini memperkuat hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Program reward adalah satu strategi CRM yang sering digunakan.
Dengan memberikan poin atau diskon khusus, pelanggan merasa dihargai atas kesetiaannya. Personalisasi juga penting, misalnya dengan rekomendasi produk sesuai tujuan pembelian, layanan murah jual menjaga agar pelanggan tetap puas setelah transaksi selesai. Strategi-strategi ini membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan merek. Mereka bukan hanya membeli produk, tetapi juga terikat dengan pengalaman positif yang diciptakan perusahaan. CRM membantu mengatur semua strategi ini dalam satu sistem. Dengan begitu, semua pelanggan mendapat perhatian yang konsisten. Data akurat adalah fondasi CRM, karena tanpa informasi yang tepat, strategi akan melenceng. Integrasi sistem memastikan semua data pelanggan dari berbagai kanal tersimpan dalam satu platform. Dengan begitu, perusahaan bisa melihat gambaran utuh perilaku pelanggan. Jika data tidak terintegrasi, keputusan bisnis bisa salah arah dan pelanggan merasa tidak diperhatikan. CRM modern menekankan pentingnya integrasi lintas divisi, mulai dari pemasaran hingga layanan. Hal ini menciptakan alur kerja yang konsisten dan efisien. Komunikasi personal membuat pelanggan merasa lebih dihargai. Pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu akan lebih efektif daripada komunikasi massal. Dengan pendekatan ini, hubungan perusahaan dan pelanggan terasa lebih dekat. CRM membantu perusahaan menyusun strategi komunikasi personal berbasis data. Setiap interaksi, baik melalui email maupun media sosial, bisa disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Hasilnya adalah peningkatan loyalitas dan retensi. CRM bukan strategi sekali jalan, tapi butuh evaluasi rutin. Perusahaan harus meninjau apakah interaksi pelanggan berjalan sesuai target. Tanpa evaluasi, strategi bisa menjadi kaku dan tidak relevan. Perbaikan harus dilakukan berdasarkan data dan masukan pelanggan. Proses ini membuat CRM selalu selaras dengan kebutuhan pasar yang berubah. Evaluasi berkelanjutan juga menjadi indikator bahwa perusahaan serius menjaga kepuasan pelanggan. Big Data memberi perusahaan wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan. AI digunakan untuk menganalisis pola dan memprediksi kebutuhan masa depan. Sementara otomatisasi mempercepat interaksi tanpa mengurangi kualitas layanan. Gabungan ketiganya menjadikan CRM lebih efektif dan efisien. Perusahaan bisa memberikan layanan yang personal dalam skala besar. Hal ini memperkuat pengalaman pelanggan sekaligus meningkatkan produktivitas internal. Analisis data membantu perusahaan memahami tren pembelian dan preferensi pelanggan. Dari hasil analisis ini, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Personalisasi kemudian menjadi langkah lanjutan dari hasil analisis tersebut. CRM memastikan setiap pelanggan mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya. Hal ini membuat mereka merasa pengalaman yang diterima unik. Personalisasi yang konsisten juga memperkuat loyalitas jangka panjang. Data silos adalah kondisi ketika informasi pelanggan terpisah di berbagai sistem. Hal ini membuat perusahaan sulit melihat gambaran menyeluruh. Akibatnya, strategi CRM bisa salah arah. Audit data rutin penting untuk memastikan informasi yang tersimpan akurat. Setelah itu, integrasi sistem dilakukan agar semua divisi bisa mengakses data yang sama. Manajemen data terpadu menjadikan informasi lebih mudah dianalisis. Masalah ini juga menghambat koordinasi antar tim. Layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran sering bekerja dengan data yang berbeda. Dampaknya adalah pengalaman pelanggan yang tidak konsisten. Dengan solusi ini, perusahaan bisa mengurangi duplikasi dan kesalahan data. CRM akan lebih efektif karena informasi pelanggan lengkap dan valid. Hasil akhirnya adalah strategi yang lebih tajam dan personal. Pelanggan modern tidak puas dengan layanan generik. Mereka menginginkan interaksi yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensinya. CRM memungkinkan perusahaan memenuhi ekspektasi ini. Ketika personalisasi tidak terpenuhi, pelanggan merasa diabaikan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepuasan dan loyalitas. Dalam jangka panjang, reputasi perusahaan juga bisa terganggu. Jika perusahaan gagal, pelanggan akan beralih ke kompetitor. Ekspektasi personalisasi ini sudah menjadi standar baru dalam industri. Oleh karena itu, personalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pelanggan yang kecewa mudah berpindah ke brand lain.
Mereka bahkan bisa menyebarkan pengalaman negatifnya ke orang lain. Dampak ini lebih berbahaya dibandingkan kehilangan satu transaksi. Persaingan modern bukan lagi soal harga atau kualitas produk. Yang menentukan adalah pengalaman pelanggan secara keseluruhan. CRM menjadi hal penting untuk menciptakan pengalaman ini. Brand yang unggul adalah brand yang mampu membangun kedekatan emosional dengan pelanggan. Hubungan personal ini lebih kuat dibanding sekedar transaksi. CRM mendukung terciptanya kedekatan itu. Perusahaan harus fokus memberikan interaksi yang lancar di semua kanal. Setiap titik kontak harus konsisten dan menyenangkan. Inilah yang membedakan pemenang dan pecundang dalam kompetisi. Pelanggan cenderung setia pada brand yang memahami mereka. Hubungan ini juga membuat pelanggan lebih sabar menghadapi kekurangan produk. Jadi, brand pemenang adalah brand yang berhasil menyentuh sisi personal pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama CRM. Dengan data dan strategi yang tepat, perusahaan bisa memastikan layanan sesuai ekspektasi. Kepuasan yang konsisten menciptakan hubungan yang sehat. Pelanggan yang puas akan menjadi loyal. Loyalitas ini meningkatkan Customer Lifetime Value atau CLV. CLV yang tinggi berarti pelanggan memberi kontribusi berkelanjutan bagi perusahaan. Mendapatkan pelanggan baru memerlukan biaya besar. Dengan CRM, perusahaan bisa menjaga pelanggan lama agar tetap setia. Hal ini otomatis menekan biaya akuisisi. CRM membantu mengidentifikasi titik lemah layanan. Dari sana, perbaikan bisa segera dilakukan. Hasil akhirnya adalah pelanggan yang puas dan merasa dihargai. CRM memungkinkan perusahaan memaksimalkan nilai ini dengan strategi personal. Pelanggan loyal lebih sering melakukan pembelian berulang. Nilai jangka panjang inilah yang membuat bisnis lebih stabil. Selain itu, pelanggan loyal sering merekomendasikan brand ke orang lain. Promosi dari mulut ke mulut ini gratis dan lebih efektif. Jadi, CRM bukan hanya menjadi pelanggan, tapi juga memperluas pasar dengan biaya rendah. Teman-teman semua, mari kita lihat salah satu contoh nyata keberhasilan CRM, yaitu adalah Netflix. Kalau ditanya kenapa mereka bisa jadi juara di dunia streaming, jawabannya adalah keberhasilan mereka dalam memanfaatkan CRM. Netflix itu gak cuma soal katalog film yang banyak, tapi mereka benar-benar ngerti apa yang kita suka. Netflix memanfaatkan big data dan juga AI prediktif. Dari riwayat tontonan, rating yang kita kasih, jam kita tonton, sampai genre favorit. Semua data itu dipakai buat bikin rekomendasi yang merasa personal banget. Jadi, pengalaman nonton tiap orang selalu berbeda-beda dan tentunya akan terasa lebih spesial. Dengan strategi personalisasi, Netflix berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Pelanggan merasa konten yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan minat mereka, sehingga membuat mereka betah berlama-lama di platform tersebut. Retensi pelanggan meningkat, dan angka berhenti berlangganan juga dapat ditekan. Selain itu, Netflix juga memanfaatkan data CRM untuk merencanakan produksi konten orisinal. Serial populer seperti Stranger Things atau The Witcher lahir dari analisis tren tontonan yang menunjukkan minat besar pada genre tertentu. Hal ini membuktikan bahwa CRM bisa digunakan tidak hanya untuk pemasaran, tetapi juga inovasi produk. Strategi ini bikin pelanggan jadi makin puas, betah berlama-lama di platform, bahkan sering cerita dan juga merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Nah, dari situlah Netflix juga bisa hemat biaya untuk cari pelanggan baru, karena tentunya merekomendasikan dari mulut ke mulut jauh lebih efektif. Intinya, kompetisi di dunia streaming sekarang bukan lagi soal siapa yang punya film paling banyak, tapi siapa yang bisa kasih pengalaman paling personal dan relevan buat para penggunanya. Kasus Netflix ini ngajarin kita bahwa CRM itu bukan cuma soal pemasaran, tapi juga kunci sukses bisnis modern. Fokusnya selalu kepada kepuasan pelanggan dan juga hubungan jangka panjang. Nah, kita udah membahas banyak hal nih dalam video ini, mulai dari konsep dasar CRM, strategi yang efektif, tantangan, hingga studi kasus Netflix. Semua ini menunjukkan bahwa CRM punya peran vital dalam menjaga hubungan pelanggan dan mengoptimalkan nilai mereka. Kesimpulannya, CRM bukan sekedar alat teknologi,
tapi strategi yang menempatkan pelanggan di pusat bisnis. Dengan CRM, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan, menumbuhkan loyalitas, dan memaksimalkan customer lifetime value. Itu artinya, CRM adalah investasi yang menentukan arah keberlanjutan bisnis. Nah, perlu diingat ya, dalam bisnis modern, bukan perusahaan terbesar yang akan menang, tapi perusahaan yang paling memahami dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Terima kasih sudah menonton video ini, Aku Adrian, dan aku Selin. Sampai jumpa. dadah! Oke.